Jujur ya, ini kakak jujur. Tapi seperti biasa, sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe kalian akan membantu untuk mengembangkan channel kakak tentunya, untuk selalu memberikan informasi tentang perguruan tinggi kedinasan. Nah, di sini yang harus kalian ketahui yang pertama ya, jujur kakak itu sangat wow gitu loh. Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses Si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya, karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa, setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Nah, di video kali ini kakak ingin membahas tentang STSN, yang dulu namanya sih Sekolah Tinggi Sandi Negara, sekarang sudah menjadi Poltek SSN atau Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Nah, jadi jujur ya, ini kakak jujur. Tapi seperti biasa, sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe kalian akan membantu untuk mengembangkan channel kakak tentunya, untuk selalu memberikan informasi tentang perguruan tinggi kedinasan. Nah, di sini yang harus kalian ketahui yang pertama ya, jujur kakak itu sangat wow gitu loh sama yang namanya Poltek SSN, karena memang ini keren gitu loh, keren. Cyber dan Sandi Negara itu sangat-sangat menurut kakak itu keren gitu loh. Jadi di sini tertulis penerimaan mahasiswa baru Poltek SSN atau Politeknik Cyber dan Sandi Negara, di mana Poltek SSN ini dulu bernama Sekolah Tinggi Sandi Negara dan merupakan perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Nah, Poltek SSN ini berada di Jalan Raya H. Usa, Putat Nutuk, Cisen, Bogor, Jawa Barat dengan kode pos 16120. Nah, jadi Poltek SSN ini berada di Bogor ya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan. Yang pertama, Poltek SSN ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia terdidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang keamanan cyber dan persandian negara, serta mempunyai karakter yang kuat sesuai dengan etos Sandi. Kemudian Poltek SSN ini menyelenggarakan sistem pendidikan dalam bidang akademik dan pengasuhan. Pendidikan akademik Poltek SSN diselenggarakan dalam sistem paket yang dinyatakan dalam sistem kredit semester atau SKS. Dengan beban studi yang harus diselesaikan adalah 144 SKS dalam waktu 8 semester. Kemudian pendidikan pengasuhan bertujuan untuk membentuk sikap, perilaku, serta karakter mahasiswa melalui pembiasaan pengalaman karakter dalam kehidupan asrama sehari-hari. Nah, calon mahasiswa dari umum yang dinyatakan lulus ujian seleksi dan diterima sebagai mahasiswa Poltek SSN
diwajibkan untuk menandatangani surat perjanjian ikatan dinas belajar. Nah, jadi ketika kalian sudah lulus di Poltek SSN ini, otomatis kalian sudah menjadi ASN atau ini termasuk sekolah ikatan dinas, karena sudah tertulis bahwa kalian diwajibkan untuk menandatangani surat perjanjian ikatan dinas belajar ketika kalian sudah diterima menjadi mahasiswa dari Poltek SSN ini. Kemudian untuk kompetensi unggulan dari lulusan Poltek SSN adalah kemampuan menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem kriptografi dan atau mengelola, mengevaluasi, mengembangkan keamanan cyber dan persandian negara seutuhnya. Lulusan Poltek SSN dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan Badan Cyber dan Sandi Negara atau instansi pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah dengan keahlian yang pertama, Cryptographic Engineer, Information Security Practitioner, Information Security Analyst, Network Security Engineer, Network and Web Penetration Tester, Hardware Security Engineer, dan Software Security Engineer, atau yang biasa kita sebut yang pertama Prekayasa kriptografi, kemudian praktisi keamanan informasi, analis keamanan informasi, prekayasa keamanan jaringan, penguji penetrasi web dan jaringan, prekayasa keamanan perangkat keras, dan prekayasa keamanan perangkat lunak. Kemudian untuk program studi. Nah, untuk program studi dari Poltek SSN ini antara lain itu menyelenggarakan 3 program studi dengan status diploma 4, otomatis kalian pendidikan selama 4 tahun. Yang pertama itu ada program studi rekayasa kriptografi. Kemudian di sini ada bidang minat rekayasa sistem kriptografi sama bidang minat rekayasa perangkat lunak kriptografi. Kemudian yang kedua ada program studi rekayasa perangkat keras kriptografi. Dan yang terakhir adalah program studi rekayasa keamanan cyber. Kemudian untuk tahapan seleksi. Jadi tahapan seleksi ini dilakukan, yang pertama adalah seperti biasa kalian melakukan pendaftaran online di website yang sudah disediakan oleh BKN yang biasanya dalam bentuk SSCSM. Kemudian setelah kalian lolos dari seleksi administrasi, kalian akan melakukan seleksi kompetensi dasar atau SKD yang dimana soal-soalnya itu datang dari BKN. Kemudian kalian lanjut ke tahap seleksi akademik dimana soal ini berasal dari Poltek SSN. Kemudian seleksi psikologi dan seleksi tertulis, clearance test, dan mental ideologi. Ini di Poltek SSN. Kemudian seleksi wawancara. Kemudian seleksi kebugaran atau SMAPTA, dan seleksi kesehatan yang terdiri dari seleksi fisik serta jiwa. Kemudian yang terakhir adalah pantohir. Nah, untuk tempat seleksi, untuk SKD itu bisa dilakukan di daerah masing-masing atau di BKN terdekat. Kemudian untuk seleksi administrasi, seleksi psikologi, seleksi wawancara, seleksi SMAPTA, dan seleksi kesehatan itu dilakukan semuanya di kampus Poltek SSN. Jadi tes setelah SKD dilaksanakan di pusat ya, di kampusnya Poltek SSN. Kemudian untuk persyaratan umum. Nah, untuk persyaratan umum ini terdiri dari yang pertama adalah warga negara Indonesia atau WNI, kemudian berjenis kelamin pria atau wanita, siswa kelas 12 atau lulusan SMA jurusan IPA, Madrasah Aliyah jurusan IPA, SMKTI bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, program keahlian teknik komputer dan informatika. Kompetensi kalian antara lain rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, dan sistem informatika jaringan dan aplikasi. Kemudian yang kedua ada program keahlian telekomunikasi, kompetensi keahlian teknik jaringan akses telekomunikasi. Dan yang terakhir adalah SMK Teknik Elektronika Industri. Kemudian untuk persyaratan nilai kalian waktu masih SLTA, antara lain nilai matematika dan bahasa Inggris itu masing-masing 80 pada semester 4 dan 5. Kemudian usia minimal 17 tahun dan tidak boleh melebihi dari 21 tahun untuk atau per tanggal 31 Desember pada tahun berjalan. Berarti
di 31 Desember 2020 kalian tidak boleh lebih dari 21 tahun ataupun kurang dari 17 tahun. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, tidak cacat fisik dan mental, serta tidak memiliki penyakit bawaan dan atau menular yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Nah, jadi memang seperti yang kita ketahui ya, tiap kali kalian melakukan tes kesehatan, ada batas-batas toleransi yang mungkin masih bisa, tapi ada juga yang tidak bisa kita toleransikan karena memang itu fatal dan bisa berakibat mengganggu ketika kalian pendidikan nanti. Jadi itu alasan kenapa banyak yang masih gagal di tahap kesehatan. Kemudian bagi pria itu tidak bertato, tidak boleh ada bekas tato dan tidak bertindik. Kemudian bagi wanita itu tidak boleh bertato juga, tidak ada bekas tato dan tidak bekas tindik lebih dari satu ya di tiap daun telinga, serta di anggota badan lainnya itu nggak boleh. Kemudian belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Poltek SSN. Terus tidak pernah putus studi atau drop out dari STSN dan atau perguruan tinggi kedinasan kementerian atau lembaga lainnya. Tidak sedang menjalani ikatan dinas dengan instansi lain. Bersedia membayar biaya pelaksanaan seleksi SKDBKN sesuai PP nomor 63 tahun 2016 sebesar Rp50.000. Nah, jadi untuk proses tahapan seleksi itu kalian hanya membayar Rp50.000, artinya kalian cuma membayar di awal aja di waktu CAT SKD-nya, anggap aja kalian bayar listrik karena itu menggunakan komputer assist test ya. Mungkin itu sih. Kemudian di sini pun ada kontak yang bisa kalian hubungi. Yang pertama ada Instagram yaitu @poltekssn. Kemudian ada Twitter @spmb_poltekssn dan email spmb@poltekssn.ac.id atau webnya langsung di www.poltekssn.ac.id. Nah, jadi itu yang dapat kakak sampaikan mengenai informasi tentang Sekolah Tinggi Poltek SSN. Nah, bagi kalian yang ingin request video tentang sekolah tinggi mana lagi atau perguruan tinggi kedinasan mana lagi yang harus kakak bahas, silahkan komen di bawah. Nah, jadi terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini dan terus support Taruna Indonesia TV agar memberikan informasi terupdate tentang perguruan tinggi kedinasan. Mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Peace.